Assalamualaikum, hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan mengisi frozen foodnya saya lagi karena ini sudah kosong, sudah habis, jadi saya mau isi mumpung ada waktu luang. Ini enak banget ya, kalian tahu apa ini namanya? Ini adalah cireng isi ayam. Buatnya ini sangat gampang, sangat simple, dan ini bisa kita simpan di dalam freezer dan bisa tahan berminggu-minggu ya. Untuk triknya, gimana cara menyimpan di frozen atau di freezer agar awet dan tidak lengket, nanti akan saya spillkan di bagian akhir. Jadi yang penasaran resep dan cara buatnya, bisa simak videonya hingga selesai ya. Ingat, jangan di skip agar kalian bisa membuatnya dan tidak gagal pastinya ya. Untuk cara penyimpanannya, saya hanya masukkan ke dalam mika seperti ini. Kalian juga bisa jual isi 5 seperti ini. Kalau saya jual isi 5, saya jual harga 9.500. Kalau per piece-nya biasa saya jual dengan harga Rp2.000 ya. Untuk mempercantik, kalian bisa tambahkan stempel seperti ini. Ini cocok banget untuk ide usaha kalian di rumah pastinya. Untuk bahan pertama, di sini saya gunakan ayam bagian dada. Di sini saya siapkan sekitar 2 dada ya, tapi kalian cukup gunakan sekitar 200 gram, itu sudah cukup. Kalian rebus, kemudian suwir-suwir seperti ini. Selanjutnya, untuk bahan ayam suwirnya saya gunakan bawang putih 10 siung, cabai rawit sebanyak 7 butir. Cabai kering di sini saya hanya menggunakan sekitar 10 gram. Kalau kalian suka pedas, kalian bisa tambahkan lagi ya untuk takaran cabainya. Selanjutnya saya tambahkan air sekitar 150 ml, kemudian saya akan blender terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya saya akan masak. Masukkan minyak goreng atau minyak sayur secukupnya saja. Masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam. Kalau kalian punya serai juga bisa masukkan, ataupun kalau kalian punya lengkuas juga bisa kalian masukkan ya. Masak hingga mendidih, hingga wanginya keluar. Kemudian masukkan micin sebanyak 1 sendok teh, garam 1 sendok teh, masako di sini saya gunakan 1 bungkus. Kalian bisa ganti menggunakan roiko ataupun kaldu jamur juga bisa ya. Selanjutnya saya tambahkan gula pasir sebanyak 1,5 sendok teh. Apabila kalian punya bubuk balado atau kalian ingin warnanya lebih merah, kalian bisa tambahkan bubuk balado ya. Selanjutnya aduk hingga matang. Kemudian saya akan masukkan ayam suwirnya dan kita masak hingga tanek, benar-benar tanek ya, agar tidak mudah basi. Setelah matang, kita bisa sisihkan dan kita dinginkan terlebih dahulu. Untuk bahan kulit cirengnya, di sini saya gunakan tepung tapioka atau tepung aci sebanyak 300 gram. Saya tambahkan tepung terigu sebanyak 30 gram. Untuk tepung terigunya saya gunakan yang curah ya, atau pro rendah.
Selanjutnya aduk hingga tercampur merata. Di sini untuk cirengnya saya akan membuat untuk teksturnya yang lebih kenyal. Dan ini saya akan membuat adonan airnya. Saya gunakan air sebanyak 300 ml. Selanjutnya saya tambahkan masako setengah bungkus. Kalian bisa ganti menggunakan kaldu jamur ataupun bisa ganti menggunakan roiko ya. Selanjutnya saya akan tambahkan bawang putih bubuk 1 bungkus. Kalau kalian mau ganti menggunakan bawang putih yang segar juga boleh, kalian ulek hingga halus. Selanjutnya ini akan saya masak hingga mendidih ya. Setelah sudah mendidih, kita matikan api dan kita masukkan ke dalam adonan tepung sedikit terlebih dahulu sambil diaduk merata menggunakan sendok seperti ini ya. Karena ini masih panas jadi gunakan sendok aja. Aduk terus hingga tercampur merata. Dan masukkan sisa airnya. Aduk lagi. Apabila sudah terasa hangat bisa kalian ulenin menggunakan tangan ya. Seperti ini. Ulen hingga semuanya tercampur merata dan terasa kalis di tangan. Seperti ini ya contohnya, kalisnya seperti ini sudah cukup. Selanjutnya siapkan talenan. Taburin menggunakan tepung tapioka agar tidak lengket di talenan ya. Ambil adonan secukupnya. Selanjutnya di sini saya akan gepengkan atau kita rolling. Seperti ini, kalau kalian tidak punya kayu rolling, kalian bisa gunakan gelas atau botol kaca ya. Untuk ketebalan adonan sesuaikan dengan selera aja. Selanjutnya saya menggunakan cetakan seperti ini. Ini cetakan pastel ukuran yang kecil. Selanjutnya masukkan isinya. Di sini saya mengisinya terlalu penuh ya, jadi ini pecah. Kalian kalau mau gunakan ukuran yang kecil seperti ini cukup isi sekitar setengah sendok makan atau sekitar 1 sendok teh. Kita coba lagi. Karena kalau kalian mengisi isiannya terlalu banyak itu nanti akan pecah dan susah tertutup. Seperti ini ya contohnya, dirapikan. Nah, seperti ini nih hasilnya bagus seperti ini. Setelah selesai tinggal kita taruh di loyang yang sudah kita taburin menggunakan tepung tapioka agar tidak lengket. Dan ini hasil akhirnya ya. Untuk satu resep ini saya menghasilkan sekitar 38 piece. Dan untuk ayam suwirnya masih sisa banyak ya. Dan ini saya akan coba goreng. Ini saya goreng yang tadi pertama ya, yang kulitnya rada pecah. Untuk menggorengnya kalian gunakan api paling kecil aja, jangan menggunakan api besar. Nanti kalau kalian gunakan api besar bisa berakibat cireng ini meletup atau meledak. Jadi kalian harus gunakan api kecil saja, perlahan. Dan ini hasilnya yang sudah saya goreng tadi, ini enak banget. Untuk kepedasannya dan rasa asinnya ini udah pas banget. Tapi kalau kalian suka pedas, kalian bisa tambahkan lagi untuk cabai rawit atau cabai keringnya ya, sesuaikan dengan selera saja.
Dan ini wajib banget untuk dicoba, dan ini untuk trik menyimpan di dalam freezer agar tidak lengket. Saya kasih tahu rahasianya. Kalian tabur menggunakan tepung beras, bagian atasnya seperti ini, tipis-tipis saja. Lakukan hingga merata. Kalian bisa tabur cuma bagian atasnya aja, yang bawah juga tidak apa-apa, karena nanti kan berlapis-lapis gitu, jadi tidak masalah, tidak harus semuanya, cukup bagian atasnya seperti ini. Selanjutnya siapkan mika. Ini ukuran berapa ya, saya lupa, nggak ada tulisannya soalnya. Yang jelas ini satu mika ini bisa masuk sekitar 5 piece. Cara menyimpannya itu sangat gampang seperti ini. Ini dijamin tidak lengket sama sekali, dan ini tahan disimpan di freezer selama berminggu-minggu, paling lama ini sekitar 3 minggu ya. Dan ini hasilnya yang sudah saya masukkan ke dalam mika, tinggal saya hektar dan nanti akan langsung saya simpan dalam freezer. Jadi nanti kalau saya mau goreng tinggal ambil satu persatu. Dijamin ini tidak lengket sama sekali, dan ini tahan sekitar 3 minggu di dalam freezer ya. Sekian video hari ini dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.